Woi, ngapain sih? Repot amat. Iyalah, kan mau ada konten baru. Apaan tuh? Repot, 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 repot. Ini konten namanya repot, aka Realis Podcast. Repot, Realis Podcast. Balik lagi di Repot, aka Realis Podcast bareng sama gue Gaga. Thank you nih teman-teman. Akhirnya gue dapet syuting lagi setelah beberapa bulan ya. Nggak nyampe 2 bulanan sih. Paling cuma sampai sebulan sih. Dan akhirnya gue bisa syuting lagi nih. Dan semoga kalian nggak bosan ya nungguinnya. Si ada tuh yang nungguin. Gue seneng banget nih. Kali ini gue kedatangan tamu. Kalau dari kemarin nih ya, gue datengin tamu tuh cowok mulu, bosen buat batangan mulu. Kapan sih ceweknya? Akhirnya gue dapet tamu cewek nih. Langsung aja lah ya, ini cewek yang hebat menurut gue sih. Jago ngomong, jago ngelobi, jago lah pokoknya. Langsung aja, Dimas Artika. Halo Dimas, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dim, Ya, apa kabar Dim? baik, kamu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Wah, baik ya. Kita ketemu tuh terakhir kapan ya Dim? 2019 di acara Gue Anak Radio. Mantap, yoi. Waktu itu kita lagi ngantri-ngantrinya tuh. Lagi ngantri-ngantrinya. Tuh untuk apa? Berharap kita bisa Jadi salah satu lagi ya. dari mereka. Iya, Wow. betul. Tapi ya apa-apa itu namanya perjuangan walaupun kita Betul. nggak berhasil gitu. Betul Ya banget. udah, akhirnya gue berkarir di sini dan lo juga dengan MC bro. Doi adalah MC wedding. MC Wedding. MC Wedding. Bro, sebenarnya lo tuh tertarik nih di dunia tarik suara, ini bisa dibilang tarik suara kan? Iya, betul. Walaupun lo gak nyanyi kan? Betul. Betul. Lo tertarik di dunia tarik suara tuh dari kapan sih bro? Sebenarnya kalau misalkan masalah ngomong tertariknya itu dari awal sekolah sih. Mhm. Sekolah tuh emang udah bancil tampil nih, mohon Iya. maaf sekali. Oh. Jadi memang sudah banci tampil. Oh, banci tampil. Pokoknya kalau misalkan ada acara apa, Bu aku mau tampil. Dari situ sampai dengan akhirnya kuliah mikir mau ngomong apa nih, mau ngambil jurusan apa nih gitu kan, sampai dengan akhirnya ambil komunikasi. Kalau waktu kuliah sih masih belum nge-MC sih, karena masih ngerasa kayak Kalau kuliah komunikasi juga? komunikasi juga. Oke. Komunikasi juga. Satu frekuensi. Satu frekuensi Yoi. sama-sama ya. Yoi. Itu awalnya tuh masih belum berani tampil karena ngerasa apa sih butiran debu gitu ya, kayak aduh kayaknya nggak ada apa-apa dibandingin sama yang Kalau lainnya. orang udah punya nama, suka merendah gitu. Enggak, tapi emang beneran sampai dengan akhirnya mulai kerja, terus mulai ngeberaniin diri untuk nyoba. Oh, aku pengen coba deh bantu acara di kantor. Waktu itu pertama kali aku ingat banget MC kantor pertama kali adalah MC Halal Bihalal. Halal Bihalal itu pertama kali. Terus sampai dengan akhirnya langganan tuh MC di kantor dari Halal Bihalal sampai dengan acara yang memang lumayan besar. Sampai dengan akhirnya pas kemarin sempat resign dari kantor, mikir nih mau ngapain, apa nih yang bisa dijual gitu kan selain otak. Maksudnya jual itu ya, jual value-nya ya, bukan jual. Tahu kan? Iya. Gitu. Gitu kan sampai dengan akhirnya mikir, oh aku suka ngomong nih gitu kan. Tapi masih bingung MC apa ya? Kalau misalkan MC acara kayak kamu kan suka MC acara pensi, Iya. musik-musik dan sebagainya Iya. gitu kan. Kalau aku mikir kayak pasarku nggak ke situ deh, karena kebanyakan pasti mereka lebih memilih perempuan yang tidak berhijab sebagai MC-nya untuk acara kayak gitu-gitu. Ada sih Dim yang Ada. hijab, tapi memang selektif banget. Selektif banget. Sampai dengan akhirnya mikir kayaknya mau MC wedding deh. Karena memang ngerasa waktu kemarin ngurusin acara wedding sendiri itu berasa banget kerepotannya, terus juga berasa banget minim budgetnya. Kerepotannya. Acara namanya repot. Repot ya. Pas kan luar biasa ya. Luar biasa. Berasa banget kerepotannya, terus berasa banget minim budgetnya. Akhirnya emang dari awal diniatin, yaudah deh coba ngebantu calon pengantin yang pengen ngadain acara mungkin dengan budget yang pas-pasan tapi masih bisa teratur dan diarahkan dengan baik. Gitu. Oke. Gue pengen nanya nih kan, tadi lu kan sempet ngomong gue pengen ngebantu. Sempet ada kepikiran gak sih Dim kayak kan lo lagi nyari-nyari nih pengen jadi MC apa ya, gue pengen MC apa ya, kayak kalau misalkan gue musik dan bla 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 segala macem, kayaknya nggak masuk deh, bukan circle gue atau bukan tempatnya gue di situ, karena banyak MC tuh
cewek rata-rata nggak berhijab, walaupun ada tapi walaupun selektif. ada, Ya tapi kan? selektif. Lu pernah kepikiran gak sih ketika lu jadi MC wedding nih kan sekarang, lu kepikiran, wah gue kerja sekaligus membantu orang beribadah, Iya. ya nggak? Iya. Lu ngerasain sesuatu nggak sih di apa gitu, jadi wah ini ladang pahala gue juga, bener gak sih? Betul, emang sebetulnya itu niat awalnya. Jadi waktu pertama kali aku bilang sama suami, hai suami, Iya. bilang sama dia kayak aku pengen MC wedding. Terus dia tanya, tujuannya buat apa? Gitu. Karena memang dari awal kita pacaran, setiap kali aku pengen ngelakuin apapun dia selalu nanya tujuannya buat apa. Karena balik lagi, aku orangnya tipenya kadang-kadang di tengah-tengah tuh suka kayak turun. Jadi kan memang harus diingatkan kan. Kalau misalkan kita udah tahu tujuan awal kita tuh apa, pasti tuh maksudnya meskipun banyak halangan, pasti bakal balik lagi ke tujuan awal kita tuh apa, buat fight lagi gitu. Akhirnya aku bilang, oh iya tujuan awalku adalah memang aku pengen ngebantu orang-orang yang mau wedding, yaitu tadi aku bilang pengen acaranya rapih tapi dengan budget yang minim. Makanya sampai dengan sekarang nih untuk para calon pengantin boleh sekalian promosi ya? Boleh sekalian promosi langsung ya? Langsung. Dari opening langsung dia promosi loh, oke. Langsung. Silakan. Untuk semua para calon pengantin di luar sana yang masih bingung untuk nyari MC weddingnya, aku dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah ngebuat ataupun meminta DP untuk ngebooking aku. Karena emang aku pikir pasti uang itu kan bisa mereka gunakan untuk hal yang lain, misalkan kayak souvenir, gedung dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang memang aku nggak pernah minta DP dan bisa dibayarkan after selesai acara. Itu adalah salah satu cara aku untuk membantu mereka selain memang aku ngasih yang terbaik yang aku punya ketika di acara sih. Dim, kalau MC wedding itu Dim, lo pasti awalnya ini kan cari pasar dulu nih kan? Iya, cari pasar dulu betul, kan? Nah, betul. itu dalam proses pencarian pasar lo ini, itu gimana sampai lo akhirnya dapat panggung gitu? Gimana? Waktu awal itu dari teman ke teman. Aku ingat banget waktu dimulai itu kan Desember 2019 awal. Terus aku sempat pasang story di Instagram untuk kalian yang memang butuh MC wedding dengan budget menengah, maksudnya ya nggak terlalu besar lah, bisa hubungin aku gitu. Aku ingat banget pertama kali tuh emang aku ngasih harga yang lumayan yang lumayan di tengah-tengah lah, maksudnya yang bisa dijangkau sama semua orang gitu. Emang awalnya nggak langsung banyak kerjaannya, betul banget. Caranya adalah memang dari teman ke teman, ya aku maksimalin apa yang aku kerjain waktu itu. Jadi biasanya kan kalau orang wedding tuh banyak banget yang datang ya waktu awal 2019, akhir 2019 sampai dengan 2020 kemarin kan masih banyak tuh ya, sebelum pandemi kan. Sebelum pandemi kan banyak banget orang yang datang kondangan gitu kan. Dari situ sih aku maksimalin ketika ada job, aku maksimalin kasih yang terbaik. Terus pasti kan banyak yang suka, ini MC-nya bagus loh, siapa? Oh ini gitu, dari situ. MC-nya bagus, itu gue suka banget tuh kalimat MC-nya bagus tuh. Tapi gini Dim ya, lo kan tadi cari terus sampai akhirnya lo dapet panggung gitu kan. Nah, lo pasti sekarang udah banyak banget lo kan, karena gue lihat nih di Instagram lo kan, ih gokil nih Dimas gawe terus nih, nggak berhenti storynya nikahan, ya kan? Fitnya nikahan, gokil kata gue nih. Berarti sekarang bisa dibilang harganya nggak sama kayak dulu ya? Oh enggak dong, maksudnya tapi sebelumnya alhamdulillah, terima kasih banget kalau misalkan kamu memang nganggapnya emang udah banyak. Tapi sebetulnya masih baik banget MC yang jauh lebih bagus dibandingkan aku dengan waktunya juga lebih banyak juga MC ya dibandingkan aku. Iya, tapi mungkin beda loh, maksudnya pasarnya juga beda. Pasarnya mungkin juga beda, kayak gitu. Kalau sekarang nanya soal budget ya, jujur aku nggak pernah menaikkan budgetku sampai dengan aku 2 kali naikin budget. Pertama yang waktu awal-awal nyoba mulai MC, terus kedua ketika udah mulai tahu oh segini loh ternyata harganya. Dari situ aku nggak pernah naikin lagi sampai dengan sekarang. Karena balik lagi niat awalku adalah ingin membantu, jadi nggak mau ingin merepotkan orang lain sih sebetulnya. Oke, gitu. Berarti lo tuh ya udahlah ya, yang penting gue kerja sesuai hobi gue, dibayar. Iya. Kadang-kadang emang kerjaan tuh yang kerjaan yang enak tuh adalah hobi yang dibayar. Betul. Enak banget tuh. Nah, iya. kalau gue tanya, lo kan sekarang by the way katanya udah nikah ya kan? Udah nikah, Nah, married. lo nge-MC itu sebelum lo menikah, lo udah nge-MC sebelum lo menikah atau lo pas udah menikah baru nge-MC gitu? Baru kepikiran pas lo pasti kan nikah kan
bikin acara-acara gini, terus atau apakah lu kepikiran lu nge-MC wedding tuh pas setelah menikah? Kayaknya kalau gue nanti kerja jadi MC wedding, ngebantu orang seru juga kali ya. Nah, lu kepikirannya pas di situ atau memang sebelumnya lu udah MC wedding? Enggak sih, karena aku kemarin 2018. Aku boleh nge-MC wedding itu 2019 bulan Desember. Yeah. Jadi setelah merit baru nge-MC wedding karena belajar dari pengalaman kemarin ketika lagi mempersiapkan pernikahan. Yes, betul. Berarti lu kerjaan lo yang sekarang adalah belajar dari pengalaman lo. Yes, betul. Jadi apa ya? Kalau gue bilang sih nggak salah juga sih, misalkan kita memanfaatkan pengalaman menjadi sebuah pekerjaan sih, bisa dibilang begitu. Nah, Dim, lu pernah nggak sih Dim coba nge-MC tuh nge-MC-nya lain gitu, nggak wedding, pernah nggak? Atau memang pernah gitu? Kalau sebelum bener-bener fokus ke MC wedding pernah yang aku bilang MC acara kantor gitu. Tapi sekarang sih kebanyakan sih MC wedding dan lamaran sih. Untuk MC yang lainnya tuh masih belum sih. Masih belum, tapi pengen, pasti ada rasa pengen MC yang lain. Pengen MC yang lain, pengen belajar caranya MC yang lain. Gitu. Berarti kalau MC wedding sama MC yang lain tuh beda ya. Walaupun gue juga MC nih. Perbedaannya apa sih Dim? Kalau misalkan MC wedding sama MC yang lain, perbedaannya pasti sama-sama ketemu orang. Perbedaannya apa sih yang sangat signifikan dan yang teknis banget? Perbedaannya apa sih? Pertama acaranya. Kalau MC wedding ataupun lamaran itu kan sakral ya. Iya. Sekali seumur hidup insya Allah. Maksudnya hari bahagia orang itulah gitu kan. Terus yang kedua yang ngebedain lagi adalah susunan acaranya dari acara yang kita biasa. Kalau misalkan MC biasa. Ada acara inti yang bener-bener memang harus kita fokusin, sama ada acara yang memang bisa kita ajak bercanda sama keluarga yang lain. Gitu. Terus apalagi ya selain itu ya. Teknisnya yang harus dipersiapkan tuh banyak. Kalau misalkan MC wedding ataupun lamaran, kita harus nyiapin list data untuk yang harus kita present ketika nanti acara, misalkan jadi juru bicara dan lain sebagainya. Terus juga yang beda adalah biasanya sih suasananya sih, itu yang bikin beda, lebih haru, terus lebih hikmat, terus lebih berasa kekeluargaannya. Gitu sih. Paling itu aja sih kalau yang aku rasa. Lo lebih nyaman kemana nih kalau ditanya nih? Kalau misalkan nanti lo sudah mencoba nih, kan lo udah jadi MC wedding sekarang, terus nanti lo coba jadi MC yang lain gitu. Nah, kira-kira nih lebih nyaman mana nih? Jadi MC wedding atau MC biasa gitu? Belum tahu kan karena belum nyoba. Belum nyoba. Mungkin perbandingannya kalau misalkan dulu kan pernah. Nah, perbandingannya yang dulu sama yang sekarang gitu. Perbandingannya apa? Sama-sama enak, terus sama-sama happy juga, tapi bedanya kalau MC wedding ataupun lamaran tuh berasa lebih senangnya tuh lebih berasa karena ngebantu dan ngelihat ataupun jadi saksi hari bahagia orang tuh luar biasa loh. Ternyata kalau kata orang kan bener ya, kita bisa bahagia ketika ngelihat orang lain itu bahagia juga. Nah itu berasa banget ketika aku udah mulai nge-MC wedding. Gitu. Kalau aku sih gitu ya, kebahagiaan terbesarku adalah ketika melihat orang yang aku bantu tuh bisa bahagia. Itu biasanya gue ngomong gitu sih. Gue biasanya ngomongin gitu ketika yaudah lah lu kayaknya gak sama gue deh. Kayak lebih baik lu kayaknya bahagia. Padahal itu alibi aja. Alibi kalau itu mas betulnya. Alibi. Ini buat perempuan-perempuan kalau misalkan Gaga udah mulai ngomong kayak gitu berarti itu cara dia untuk melepaskan secara pelan-pelan ya. Kok dibuka begitu ya? Nggak gitu loh maksud gue, Dim. Tapi emang bener sih kalau kita ngeliat orang lain bahagia, apalagi orang terdekat bahagia, ya walaupun kita lagi keadaan susah, kita ikut senang juga. Kita senang juga. Nah, berarti bisa dikatakan lu lebih nyaman MC yang sekarang nih yang jadi wedding. Ya karena sekarang itu main job makanya lebih nyaman itu. Ya kalau misalkan kan gue tanya kan dulu pernah ya jadi MC biasa. Pernah. Nah, berarti kalau dibilang nyaman yang sekarang gitu ya? Iya, karena bisa ngebantu orang lebih banyak lagi. Gitu. Dim, kalau belajar MC kan berarti public speaking ya? Iya betul. Nah, lu kalau lu pertama kali belajar public speaking, apakah ketika lu kuliah komunikasi ataukah lu bener-bener intens belajar public speaking tuh
di luar gitu. Di luar sekolah maksudnya, Iya, di luar kuliah. Oke. Sebetulnya belajar public speaking itu sendiri diajarin sama papa. Jadi papa itu memang membiasakan semua anak-anaknya untuk ngobrol sama dia. Bokap lu MC juga? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Ntar kerjaan aku diambil sama dia kan? Enggak, dia enggak nge-MC. Ya emang kenapa kan partner bisa bokap sama anak nih, nge-MC bareng gitu. Bisa. Iya. Enggak. Jadi memang nggak pernah ngambil kuliah, nggak pernah ngambil kerjaan. Bukan, maksudnya nggak pernah ngambil sekolah di luar sekolah formal untuk public speaking itu masih belum pernah. Tapi memang yang pertama kali ngajarin public speaking itu adalah papa. Jadi yang ngajarin lu public speaking, yang ngajarin lu ngomong tuh bokap? Bokap. Gimana ceritanya? Karena beliau itu suka ngobrol. Jadi semua anak-anaknya itu selalu diajak ngobrol. Dari hal yang paling kecil sampai dengan hal yang paling besar. Bahkan lu berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. 4 bersaudara, aku anak pertama. Aku ada 3. Gitu. Anak pertama dan Anak pertama. Gitu. Terus mulai dari situ ternyata ngobrol itu enak ya. Ngedengerin orang ngomong tuh enak ya. Terus bisa ada teman lawan bicara tuh ternyata enak ya. Mulai dari situ akhirnya mulai suka tuh. Kalau misalkan ada apa-apa di sekolahan ngajuin diri. Misalkan perwakilan sekolah untuk lomba apa. Memang basicnya tuh di public speaking. Misalkan kayak puisi. Terus misalkan kayak yang baca pidato, terus misalkan perwakilan kelas untuk ngucapin ucapan terima kasih sama guru-guru dan lain sebagainya. Dari kelas berapa tuh Dim? Lo coba ngajuin diri tuh? SD. SD kelas berapa? SD kelas 4 sih. Jadi apa tuh Dim? Aku inget banget waktu itu pertama kali ngewakilin sekolahan untuk ikut lomba puisi waktu itu. Puisi. Asli lu bisa bikin puisi lo? Kalau bikin puisi sih enggak ya. Baca puisi? Bacanya. Berarti lu seneng baca buku puisi dong? Enggak. Iya, udah sih nggak apa-apa sih. Udah oke. Lu baca puisi tuh? Baca puisi. Terus dari situ akhirnya langganan tuh. Disuruh sama sekolah ngewakilin ina itu. Akhirnya sampai dengan ke bawah SMP, SMA, akhirnya masuk kuliah komunikasi. Udah kebiasaan ngomong berarti ya? Udah kebiasaan ngomong. Jadi lu mikir, oh ya udahlah, gua ngambil kuliah yang bisa ngomong komunikasi gitu kan. Iya gitu. sih, kalau dipikir-pikir semuanya tuh pasti ada unsur komunikasinya. Iya. Lo mau kuliah apa, lo mau kerja apa, pasti komunikasi ujungnya. Bahkan hidup kita pun nggak bisa lepas dari komunikasi. Iya. Apalagi sama pasangan. Yes. Kalau komunikasi lo nggak bagus, yang ada Nggak bisa jalan. Iya, betul. Tidak bisa berjalan. Iya betul. Percuma diberikan kebahagiaan dunia tapi komunikasi yang nggak bagus. Ada yang mengalami di sini kesulitan berkomunikasi dengan pasangan. Gitu sih. Iya benar sih. Memang kalau udah masalah komunikasi itu harus benar-benar ditata gitu. Ditata. Karena kalau lu miss aja komunikasi itu yang nggak jadi yang tadinya bukan masalah jadi masalah gitu. Iya, bahkan cara ngomong, nada, kalau beda aja tuh pasti juga bahkan beda penyampaiannya. Iya, ini banyak loh yang mengira gue tuh orangnya suka marah-marah. Oh, Ada gitu. memang nada gue ngomong Seperti kayak itu. gitu, Iya. Emang kalau kan gue by the way kan keturunan dari orang seberang. Sumatera. Iya. Sama, Tos. Oh, oke. Lu mana lu? Jambi. Oh, Jambi. Tapi bukan darah asli, bukan. Iya memang bukan asli lahiran kamu. Bukan. Cuma keturunan aja gitu kan. Aku lahir di sana tapi bukan keturunan di sana. Oh gitu. Kalau gue kebalikannya. Oh. Dekat kita Lampung gue. Oh, iya. Jadi kalau orang Sumatera kan bisa keras-keras. Iya, betul. Kadang-kadang nggak marah aja. Kok lu marah-marah? Iya, emang kayak gini. Iya gitu. Nah itu tadi balik lagi bokap ya. Bokap ngajarin lu public speaking tuh gimana? Ya itu dilatih cara ngomong, terus juga ada acara apa coba tampil ke depan ngomong gitu. Coba tampil ke depan nyanyi dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu ngajarin kita gimana cara kita ngomong kan. Karena kan sebelum misalkan nih itu ada organ tunggal, sudah coba sana nyanyi gitu. Pasti kan juga ngomong dulu kan, selamat menikah untuk itu kan juga ngomong sebetulnya. Dari situ sebetulnya bokap ngajarin. Pernah belajar intens banget gak? Misalkan lu dan bokap lu aja tektokan nih berdua. Belajar untuk public speaking pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh, itu dari kecil? Dari kecil. Sampai sekarang? Apa, ngobrol sama bokap? Sama bokap. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai punya suami pun masih suka ngobrol sama bokap lama.
teleponan. Oh, biasanya tuh kalau habis nge-MC apa gimana tuh? Maksudnya Enggak, paling kalau misalkan dia udah nggak sibuk, aku nggak sibuk baru. Oh, lu masih tinggal bareng bokap tapi apa Enggak, udah bisa? udah bisa. Oh, sama mertua. Aku tinggal nggak bareng sama bokap dari kecil by the way. Bokap lu di mana? Di Jambi. Oh, bokap lu Jambi. Iya, Lu, bokap di Jambi. Berarti lu ngobrolnya tuh telepon. Via telepon atau ketika pulang. Oh, pulang kampung. Iya, gitu. Pulkam kampung. Pulkam. Pulkam kampung. Kalau Pulkam kata anak kampung. realis itu pulkam kampung. Pulkam kampung. Iya. Jadi Gitu. pulang. Oh, berarti ya belajarnya tuh nggak intens ya, ngobrol aja lagi. Iya, ngobrol aja. Terus lo ibaratkan tuh learning by doing. Learning by doing. Iya, jadi Betul. belajar sambil ya udah lo lakuin aja Yes. tuh gitu kan. Betul. Jadi lu nggak ada tuh ikut public speaking di luar gitu. Enggak sih, Public speaking di luar gak ada tuh. enggak ada. Ya udah cuma nama bokap sama di kampus. Yes. Tapi setelah kemarin jadi MC, sempat tuh nyoba kelas, tahu Rumah Siap Kerja nggak? Yang punya Bapak Sandiaga Uno. Oh iya, om gua. Oh iya. Iya. Baik. Iya. Jadi kan beliau punya Rumah Siap Kerja. Iya. Di situ kan memang banyak banget pelatihan-pelatihan soft skill dan juga yang lainnya gitu. Waktu itu aku sempat ngambil kelas kalau nggak salah untuk MC wedding waktu itu. Oh, ada kelasnya. Ada kelasnya itu 2 jam apa 3 jam, bayarnya sekitar 100 atau 150 ribu, aku lupa lah. Pokoknya nggak sampai 300 ribuan. Terus akhirnya nyoba di situ karena pengen tahu kan ternyata apa sih yang harus kita persiapkan sebagai MC. Waktu itu udah nyoba MC sekitar 3 kali MC, tapi masih ngerasa kayak masih kurang nih, kayak masih perlu banyak ilmu nih gitu. Akhirnya nyoba ternyata oh kayak gini gitu sih. Banyak tuh inputan. Banyak, alhamdulillah. Berarti lu pernah nih ya, walaupun cuma sekali pernah nyoba belajar di luar. Pernah untuk Menurut lu yang penting MC. gak sih belajar di luar? Maksudnya kayak lu walaupun udah sekarang MC terus belajar lagi ikut kelas seminar gitu, penting gak sih menurut lu? Penting kalau menurut aku. Justru kalau menurut aku ya, semakin banyak kita kerjaan, semakin banyak kita udah nyoba jadi MC, kayaknya memang perlu semakin banyak inputan untuk kita sendiri. Karena jangan sampai kita terus-terusan ngeluarin tapi nggak ada yang masuk ke dalam kita. Oh iya. Ya kan? Balik lagi belajar itu loh, kayak gelas. Gelas. Kita tuh harus jadi gelas yang selalu kosong. Jadi kalau misalnya setiap kali ada ilmu yang masuk, harus selalu kita serap. Jadi kosongin Kosongin aja. terus aja gelasnya. Walaupun ya kita udah tahu ini, ya kosongin aja biar yang belum kita tahu bisa masuk. Yes, begitu. Tim, kalau gua balik ke MC lu ya. Kalau misalkan lu nge-MC nih, ya kan? Ini gue juga kadang-kadang suka melakukan ini ya. Kalau gue mau MC nih, ada dibilangnya apa ya? Ritual bisa dibilang. Kalau ritual kayak ya ritual ya. Iya, ritual. Kalau gue MC nih kan biasanya gue ada ritual, gue ngapain dulu. Biasanya nih ya, biasanya kalau gue kalau mau MC tuh lompat-lompat, ngobrol dulu sama siapapun yang ada di situ, gue ajakin ngobrol sambil ngerokok ya, biasanya kan kalau gue ngerokok ya. Nah, kalau lu biasanya ada nggak sih ritual sebelum MC gitu? Kalau aku sih sampai dengan sekarang nggak ada ritual. Paling sepanjang perjalanan tuh aku cuma ngeliat rundown terus sambil ngebayangin kalau misalkan aku di tempat itu, terus sambil latihan doang sih, gitu doang. Nggak ngobrol-ngobrol sama orang gitu? Oh enggak. Karena kemarin gue ngeliat story lu tuh yang apa sih? Ngobrol sama Iya. fotografer. Itu after acara. Oh, itu after Itu after acara. acara. Oh, itu after Itu after acara. Paling kalau misalkan lagi kerja sama WO, ketika datang langsung nyamperin WO-nya ngobrol, terus kira-kira ada randonya berubah nggak? Gitu. Paling kayak suara gitu. motor di Iklan ya. Iklannya luar biasa ya. Berarti nggak ada ya, lu harus ngelakuin apa dulu? Enggak sih, sejauh ini sih masih belum ada. Kalau riders ada nggak sih? Misalkan lu kan, misalkan lu minta riders sama klien lu, ada nggak sih? Lu harus ada apa gitu di tempat itu? Enggak lah, justru kan aku kan di situ kan tugasnya sebagai pembantu mereka, bukan aku yang harus dilayani. Aku ingat banget ya, Papa sempat bilang gini sama aku, ketika kamu sudah memutuskan untuk jadi MC wedding, dan kamu juga sudah tahu tujuan kamu itu untuk apa, karena kan tujuan aku kan pengen ngebantu itu kan klien-klienku. Jadi posisikanlah diri kamu sebagai pelayan. Karena maksudnya mereka yang memesan kamu, berarti mereka sudah percaya sama kamu, gitu kan? Mengerti kan maksudnya mesen kan? Ya, saya mengerti. Mesennya dalam arti maksudnya sudah. Iya, jangan ditebelin kalau Iya, ditebelin, saya mungkin bisa pengertian yang lain. Iya, pokoknya ini kayak gitu. Papa selalu bilang, mereka sudah percaya sama kamu, mereka sudah percayakan hari bahagia mereka ke kamu. Ya bekerjalah dengan setulus hati dan jadilah pelayan yang baik.
Jadi jangan sampai mereka yang melayani kamu, salah. Justru harus kamulah yang melayani mereka. Gitu. Berarti lu ngejalaninnya bisa dibilang udah terus hati aja lah ya. Iya. Tapi gue setuju sih kata-kata laki lu. Bokap. Yang mana? Bokap apa laki-laki nih? Bokap laki-laki sih sebetulnya. Iya, yang awal tadi yang lu bilang. Tujuannya buat apa? Iya, tujuannya buat apa? Karena kalau lu ketika lu melakukan sesuatu lu udah tahu tujuannya tentang apa, itu udah jelas sih. Udah jelas. Iya. Mau kayak gimana pun rintangannya, ya balik lagi ke tujuan. Iya. Harus balik lagi. Gitu. Oh, Dim, awalnya lu milih, ini gue agak balik lagi ya. Awalnya lu milih jadi MC nih, Dim. Lu kepikiran gak sih, Dim? Wah, MC gede gak sih gitu? Oh, Gitu. ya. MC bayarannya besar gak sih? Gitu. Bisa buat ngehidupin gue gak sih? Pernah ada gak pikirnya? Enggak. Sama sekali enggak. Kalau misalkan aku punya pikiran kayak gitu, mungkin ya aku udah menaikkan rate aku dari dulu sampai dengan sekarang. Tapi enggak, aku sama sekali enggak pernah ngebayang ke situ. Karena balik lagi, tujuan awalnya mau ngebantu. Mungkin klien yang kasih lebih kali ya? Ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Kayak bentuk apresiasi mereka akan pekerjaan kita, akan bantuan dari aku, biasanya ada beberapa yang seperti itu. Atau kayak ngasih barang-barang, atau ngirimin makanan di rumah, dan lain sebagainya. Oke, selebgram Anda. Iya, kayak Mantap. terima kasih, gitu-gitu ya. Gue sering liat story lu tuh, kayak lu review makanan gitu. Karena itu, apa, endorse apa sih? Review makanan? Bukan tuh, itu bukan endorsean. Iya kali, lu kan. Aku apalah di endorse, belum lah. Ya kan, Dimas Atika siapa sih yang gak kenal? Wah, banyak yang nggak tahu. Mungkin ayah di sini mungkin nggak ada yang tahu. Mungkin di Jakarta, Jakbar Barat sana kan, Jakbar Barat kan. Enggak lah. Terkenal, wah ini orang yang Kang MC nih. Yang dimana? Karena waktu itu teman gue ada yang bilang, cuman penghulu loh. Nih gue pernah ngeliat penghulu nih, gue sering ngeliat penghulu ini di mana-mana gitu. Apalagi lo yang MC kan. Wah, ini kayaknya MC yang kemarin nih, MC yang kemarin. Jadi saking lu banyak yang MC, jadi anak-anak Jakbar tuh pada kenal lu semua. Belum sampai ke situ. Belum sampai situ. Belum lah. Apalah aku. Oh. Tim, gue juga sebenarnya pengen banget nih. Mungkin teman-teman di luar sana pengen nih jadi kayak lu nih. Jadi nge-MC adalah salah satu pekerjaan yang sampai sekarang terus berjalan gitu kan. Nah, kiat-kiat jadi MC yang baik deh, nggak usah bagus ya, bagus so banyak ya. Yang bagus kiat-kiat, yang bagus banyak, yang baik kan belum tentu kan. Ya, lo belum tentu, aku juga baik loh. Ya makanya kan, yang baik versinya Dimas Artika tuh kayak gimana sih? Yang pertama sebetulnya tahu sih tujuan kita mau ngapain. Tujuan. Karena kalau misalkan kita udah tahu, berarti kita udah tahu nih, oh arahnya akan seperti ini. Gitu. Terus yang kedua, ya sebagai MC, kita lah yang melayani si klien kita, bukan klien kita yang melayani kita. Jadi jangan berharap ketika lagi acara, kita yang akan diambilin minum, kita yang akan diperhatiin sama keluarga dan lain sebagainya. Justru malah kita yang harus seperti itu ke mereka. Gitu. Terus yang ketiga, kalau misalkan memang kita kerja sama dengan beberapa vendor, biasa kan kalau wedding itu kan nggak cuma MC doang kan. Ada vendor fotografer, ada vendor dekor, ada vendor entertainment, bahkan juga ada vendor WO kalau misalkan mereka pakai WO dan lain sebagainya. Ya sebisa mungkin menjalinlah hubungan yang dengan yang baik sama mereka. Dengan cara yang ngobrol, terus tidak memposisikan diri sebagai star. Jadi kan ada beberapa nih yang suka kayak, gue MC, gue nggak mau ngobrol sama itu, nggak boleh. Justru harusnya kita yang membaur ke mereka. Gitu. Kadang-kadang gue juga suka kayak gitu, walaupun gue, padahal gue belum jadi apa-apa anjir. Nah, emang kadang-kadang gue kayak gitu. Kadang-kadang, yaudah gue nge-MC ngapain gue ngobrol sama lu gitu kan. Kadang-kadang, berarti itu nggak boleh banget. Itu nggak boleh, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama siapapun, bahkan ngobrol sama yang penjaga tempat itu pun, maksudnya dalam arti manusia ya. Ya, itu pun juga harus kalau menurut harus kalau menurutku ya, karena maksudnya ya kita nggak pernah tahu rezeki kita akan datang dari mana, kita nggak pernah tahu kita akan berhubungan baik dengan siapa, ya berarti emang harus berbuat baiklah sama siapapun, gitu. Nah Dim, kalau itu kan mungkin secara keseluruhan ya, kalau secara teknis banget Dim, ada nggak sih kayak lu kalau MC tuh suaranya harus kayak gini, pembawaannya harus kayak gini, gitu. Ada nggak sih kayak ya secara teknis ya. Yang teman-teman gue pada pengen tahu gitu. Kalau nge-MC secara teknis, apalagi wedding dan lamaran, sudah dipastikan kita harus tahu kan, karena kalau wedding lamaran kan acaranya beda sama acara-acara yang
musik dan lain sebagainya. Berarti suara yang dikeluarkan pun juga harus berbeda, nggak boleh cempreng. Nggak boleh cempreng. Bukan nggak boleh cempreng, sebisa mungkin tidak cempreng gitu. Terus juga tahu momen di saat kapan nih harus naikin suaranya, kapan harus mainin nada di bawahnya gitu. Jangan sampai udah los aja, lurus aja tuh, jangan sampai kayak gitu. Terus paling sisanya lagi adalah kapan kita harus itu sih menempatkan diri, kayak kita kan harus tahu nih suaranya kapan hikmat, kapan lagi senang, kapan lagi mendayu-dayu dan lain sebagainya. Lebih ke situ sih sebetulnya. Teknisnya kalau menurutku ya. Nah, kalau tadi lo kan ngomong cempreng. Nah, kalau misalkan temen-temen atau gua lah misalkan, gua suara cempreng nih. Terus gue pengen suaranya nggak cempreng nih, gue pengen jadi MC wedding, tapi kan kalau MC wedding suara cempreng gimana? Nah, cara untuk gimana belajarnya biar suara lu walaupun ya tetap cempreng sih suara lu kan, tapi tetap terdengar enak ketika MC wedding, gimana caranya? Aku cempreng, aku salah satu contoh suara yang cempreng. Gimana untuk menutupi kecemprengan suara lu tuh gimana? Berarti untuk produksi suaranya itu jangan terlalu dikeluarkan semuanya. Kalau aku ya biasanya aku tahan, aku tahan sedikit. Kayak gitu. Kecuali ketika resepsi itu nggak apa-apa dikeluarkan, kan memang harus meriah kan. Kayak gitu sih. Main-main sama orang sound juga nggak sih, maksudnya kayak yes. Bang suaranya gede bang kan. Iya, suara betul. Gue tuh nggak bisa gede nih. Betul, karena betul, kalau gede betul. tuh cempreng bang gitu. Betul, betul. Berarti komunikasi sama orang. Balik lagi komunikasi juga. berarti. Iya, betul. Kalau misalkan teknis tadi udah gue dikasih tahu. Nah, lu waktu itu kan nih kita balik lagi ke awal ya. Waktu itu kan lu ketemu gue jadi apa di acara gue anak radio. Iya, di acara gue anak radio kan. Nah, gue ingat banget lu di situ pengen jadi podcaster. Ya. Iya kan? Gue lupa lu apa ya, bikin apa ya? Dimas apa ya? Aku juga lupa. Iya, kontennya tuh apa ya, Dimas apa ya? Nah, berarti lu punya keinginan bekerja di bidang selain MC berarti lu? Iya, apapun itu yang berhubungan sama suara, pengen belajar. Apakah itu bisa dibilang impian lu? Iya sih, karena memang aku selalu bermimpi aku pengen kerja sesuatu yang aku suka. Gitu. Selain MC? Selain MC, waktu itu sempat pernah terwujud. Tapi waktu itu kan aku memutuskan untuk berhenti untuk menjalani itu. Dan fokusnya ke sini. Pernah bikin podcast nggak? Podcast sih belum pernah. Tapi waktu itu wujudnya dalam bentuk yang lain. Karena cita-citaku yang lain adalah dulu aku pengen banget jadi dosen. Dosen kan juga sama ya, sama pakai komunikasi juga ya. Cocok sih, mukanya dosen banget. Dosen banget, maksudnya tua banget gitu kan. Iya. Dah, lu nggak tahu film yang itu si abang gua tuh? Iya, tahu. Reza. Tahu. Dosen nih. Siapa yang nggak mau dosen kayak gitu kan? Gak ada sih, pasti mau semua. Mau semua kan? Nah, iya. Mau Dosen semua. juga ada yang muda ganteng gitu. Yang walaupun tua juga tetap ganteng atau tua tetap cantik kan ada gitu kan. Ada. Kalau gue ya jujur kalau untuk sekarang nih lebih mikirin ya senangnya gue aja dulu gitu. Jadi ya selama gue senang gue kerjain. Ya gitu. Kalau gue nggak senang ya kadang-kadang gitu juga nggak sih, Dim, lu ngerasain lu kalau misalkan gak senang nggak lu kerjain gitu, jadi lu ngelakuin kerjaannya lu seneng? Kenapa? Aku justru malah mikir kalau misalkan berarti kan kalau misalkan itu nggak kita senang berarti kan bukan comfort zone kita kan. Justru aku malah ngerasa ketantang kalau misalkan ada pekerjaan yang memang di luar dari comfort zone aku ataupun yang nggak aku senangi. Justru aku harus belajar gimana caranya aku bisa ngerjain itu. Pernah gak lu ngerjain kerjaan yang di luar dari apa yang lu bisa? Pernah. Di kantor itu ya waktu itu? Pernah. Jadi apa sih di kantor? Waktu itu aku jadi trainer. Awalnya aku customer service. Terus tiba-tiba ditawarin Dim jadi trainer ya gitu. Awalnya aku mikir nggak bisa deh kayaknya gitu kan. Karena aku aja kalau ngajarin orang pun juga masih suka ada yang salah gitu kan infonya. Terus udah bisa coba-coba. Dan ternyata pas dicoba dan dipaksa, ternyata jadi cinta. Gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Gitu, kalau nggak nyoba. Sekilas berpikir yang kata lu bilang tadi, lama-lama jadi cinta. Emang kadang-kadang cinta itu perlu dipaksain? Iya, kalau menurut aku. Masa sih? Iya sih kalau menurut aku. Maksudnya, istilahnya gini, kamu nggak tahu makanan itu pedes atau enggak kalau kamu nggak nyoba. Iya sih. Kamu nggak tahu makanan itu enak atau enggak kalau kamu nggak nyoba. Berarti kan harus ada keterpaksaan di situ. Berarti pemaksaan perlu ya? Untuk hal yang positif kenapa enggak? Tapi dalam hal yang sewajarnya. Dalam hal yang sewajarnya. Wah, mantap. Ya berarti gue mikir juga sih kadang-kadang lo kalau kan kadang-kadang ada orang bilang
kalau lo terpaksa jangan dijalanin gitu. Ada yang ngomong gitu kan. Kalau lo nggak cinta ngapain dipaksain gitu. Paham sih. Ada beberapa orang yang mikir kayak gitu. Paham. Dim, ngomongin soal MC lagi nih Dim ya. Kadang-kadang yang namanya MC nih ya, gue juga kadang-kadang suka malam itu sih. Ada nggak sih lo di venue yang lo mau MC itu kadang-kadang nggak tahu ya dari pihak pengantin yang ribet lah atau WO-nya yang ribet yang bikin lo akhirnya ilfil gitu, akhirnya jadi kurang mood gitu, ada nggak sih? Biasanya kejadian-kejadian seperti itu. Ya pasti ada, bohong banget kalau misalkan aku bilang nggak ada kan, pasti ada. Tapi balik lagi sih, kalau aku sih kalau misalkan udah kayak gitu biasanya kayak istirahat sebentar ke toilet, terus ambil nafas, terus kayak oke, aku kesini pengen ngebantuin pengantin aku, apapun itu di luar itu ya nggak akan aku pikirin gitu. Terus balik lagi moodnya, biasanya sih kayak gitu. Kalau dari dari pihak pengantin nih biasanya kan ya, karena gue dulu kan waktu itu gue pernah cerita sama lo ya, jadi gue ditawarin MC ya kan, ditawarin MC wedding, terus waktu itu gue masih keadaan rambut gue segini nih. Iya, gondrong. Ya kan. Nih si pengantinnya karena kenal sama gue mau nih gue MC di sana, ya kan. Karena dengan sebab lain hal gitu kan. Karena gue disuruh motong rambut gue, potong deh rambutnya biar lo kelihatan enak gitu. Padahal kan rambut bisa gue kuncir gitu kan. Yes. Penampilan gue bisa pakai apa aja gitu kan. Nah si orang tuanya nih nggak mau nih, ya kan. Si orang tuanya agak ribet nih, ya kan. Gue nggak mau, gue harus potong katanya kan. Gue mikir, akhirnya gue nggak jadi deh. Karena gue belum siap, dipotong. Ya belum siap dipotong. Nah ada nggak sih yang orang tuanya tuh yang ribet gitu, lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, akhirnya lo nggak jadi MC di situ? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi balik lagi dikomunikasi, dikomunikasiin, kasih tahu kalau misalkan bapak atau ibu atau papa, aku biasa manggil papa mama kalau misalkan di acara wedding itu. Kenapa? Biar lebih dekat aja. Oh berarti panggilan apa ya? Kayak panggilan anaknya ke mereka. Jadi biar mereka ngerasa kalau aku adalah bagian dari keluarganya mereka. Biasanya kayak gitu. Misalkan papa, mama, iya saya ngerti mungkin concernnya seperti itu. Tapi memang permintaan dari misalkan si A maunya seperti ini. Kira-kira jalan tengahnya enaknya gimana ya? Kalau misalkan memang ternyata dua-duanya masih kekeh nggak mau, akhirnya udah. Kalau kayak gitu yaudah. Kalau kayak gitu kayak gini ya biar sama-sama enak. Balik lagi ke komunikasi biasanya. Tetap ya, balik lagi tetap ke komunikasi. Berarti selama ini nggak ada yang terlalu ribet-ribet banget ya? Nggak ada. Karena maksudnya kalau menurut aku ya wajar sih. Itu kan pernikahan anak mereka misalkan gitu. Atau kan itu kan pernikahan yang mereka. Pasti mereka punya dream weddingnya sendiri. Jadi memang semuanya harus dikomunikasiin biasanya. Mereka kan seperti itu biasanya karena tidak tahu. Karena belum paham. Makanya harus dikomunikasiin gitu. Oke Dim. Kalau soal komunikasi nih ya di sebelum lo menjalani pekerjaan lo sebelum lo terjun nih langsung nih pas lagi langsung MC nih ya Dim, biasanya nih kalau misalkan lo lagi nervous nih ya lo harus ngapain sih? Dim? Pasti lo ada ya? Pasti ada nervous. Nih gue kadang-kadang syuting kayak gini aja nervous nih. Sama, aku juga nervous loh dari tadi ini. Gimana nih? Padahal punya gue sendiri nih acara nih kan. Tinggal ibaratkan ini rumah gue sendiri. Nah kalau lo lagi nervous tuh suka ngapain sih Dim? Aku kalau lagi nervous biasanya itu baca doa dalam hati. Baca doa? Konten Islami sekali luar biasa. Baca doa. Iya. Banyakin doa. Banyakin zikir ya. Kalau zikir aku biasanya sholawatan sih, nggak zikir biasanya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Wah, gitu. Islami ya, luar biasa ya. Ntar pembukanya jangan lupa lagu-lagu. Sebentar lagi mau Ramadan nih. Oh iya benar. Nah, kalau misalkan lu dulu kan pasti pernah ngisi Ramadan belum? Buka puasa di kantor sih. Kalau ngomongin Ramadan tadi gue nanya. Iya, buka puasa di kantor sih. Pernah? MC biasa aja gitu. MC biasa aja. Oh, enggak acara Islami pernah nggak? Islami belum pernah. Belum mau atau belum pernah ada yang ngajak? Belum pernah ada yang ngajak. Oh, tapi mau kan? Tapi mau. Pokoknya kalau misalkan memang acaranya menurut aku masih dalam koridor yang positif, apapun itu yang ngajak aku pasti akan aku terima kok.
Karena pengen nyobain dari bidang yang lain juga kan. Asik ya. Pasti. Kalau misalkan kita yang itu aja kayaknya bosan sih. Kalau masalah bosen, aku sih alhamdulillah sampai dengan sekarang udah ngejalanin setahun belum bosen. Berarti lo bisa dikategorikan anaknya nggak bosan? Anaknya nggak bosenan Pak, makanya aku pacaran sama suamiku 9 tahun Pak sebelum menikah. Sumpah. Itu 9 tahun sumpah. Dari SMA? Dari SMA. Dari SMA kelas 1 berarti? SMA kelas 2. SMA kelas 2 sampai akhirnya nikah? Akhirnya menikah. Tapi aku tidak pernah memaksakan dia untuk menikahi aku ya. Oh, gitu. Biasa kan kalau cewek-cewek sekarang kayak, kamu kapan nikahin aku? Atau kalau misalkan nih ya, lagi kondangan. Oh, kayak nggak memaksakan. Biasanya kalau misalnya lagi kondangan kan, suka kayak, duh kondangan terus, kapan sih dikondangin gitu kan. Itu kan jurus-jurus perempuan tuh biasanya kayak gitu. Tapi aku tidak pernah ngomong gitu. Kenapa ya kayak gitu? Enggak tahu, karena saya tidak berlaku seperti itu Pak. Enggak tahu sih kalau Kadang aku bingung kalau misalkan cewek kayak gitu tuh. Entah biasanya ngeliat dari temen. Temen gue udah pada nikah gitu kan. Gue punya pacar tapi kok gue gak nikahin gitu kan. Mungkin. Tapi wajar sih kalau menurut aku ya. Wajar lah. Wajar, semua juga pengennya yang lebih baik gitu. Iya, apalagi perempuan kan kalau masalah umur tuh nggak bisa dimain-main ya kalau misalkan perempuan. Jadi emang harus balik lagi ke karir lo nih MC nih. Menurut lo dari pertama kali lo mulai karir lo MC sampai sekarang, ya kan, pencapaian terbesar lo tuh apa nih dalam karir lo MC nih? pencapaian terbesar aku. Atau lo MC-in siapa gitu? Oh, kalau itu sih masih belum ya. Masih belum sih. Paling yang aku mungkin yang paling seneng ya, yang paling wah gue seneng banget ya hari MC ini gitu. Oh, semuanya senang. Semuanya senang. Pokoknya intinya adalah pencapaian terbesar aku tuh setelah aku selesai MC, aku ngeliat dan aku ngedapetin testimoni dari pengantin, dari keluarganya, selalu bilang kayak makasih, itu udah cukup buat aku. Udah cukup. Berarti nggak dikasih amplop nggak apa-apa? Jangan dong. Itu tetep dong. Makasih udah cukup ya udah. Itu tetep. Nggak, maksudnya ucapan terima kasih dari orang tuh. Gue kontak lu ya, gue mau nikah, dia butuh MC. Gue pakai makasih. Makasih ya. Enggak, di luar dari itu. Di luar dari itu sebetulnya ucapan terima kasih dari mereka tuh menurut aku tuh sebuah apresiasi yang luar biasa. Karena maksudnya nggak semua orang lo bisa ngomong makasih. Iya kan? Iya bener sih. Ya lo ngasih duit tapi lo nggak ngucap makasih juga kadang-kadang gue mikir sih. Misalkan lo ngasih duit tapi lo nggak ngucap makasih ke gue berpikiran apa lo nggak puas, siapa gue kurang ya gitu. Kadang-kadang gue juga mikir sih di situ sih. Dim, soal MC gimana nih, gue agak sedikit mengulang kembali yang ya sebenarnya sekarang masih ada sih. Ini kan kita pandemi nih, lagi pandemi. Nah, gue dari tadi lupa, gue pengen nanya ini kan. Apa kan kita pandemi. Nah, awal pandemi masuk ke Indonesia nih, ya ke negara kita. Ini pasti bisnis weddingan, acara-acara besar gini kan udah. Stop. Lu sempet pusing juga nggak sih? Apa sih dampaknya buat lu? Kalau misalkan pusing sih aku nggak pusing sama sekali, karena mikirnya ya udah memang untuk kesehatan bersama gitu. Dampaknya pasti nggak ada pekerjaan sama sekali sampai dengan bulan Juni after Lebaran tuh baru mulai ada pekerjaan. Jadi baru mulai berani tuh. Baru mulai berani. Jadi semua yang udah booking di bulan Maret sampai dengan April Mei itu mundur semua. Gitu. Bahkan ada yang cancel banyak. Dan nggak masalah. Berarti bisa dibilang beberapa plan lu yang mungkin gue ntar MC ini terus gue ada plan lu kemana terus sempat ketunda juga dong. Ketunda, tapi nggak masalah sih kalau menurut aku. Berapa banyak tuh misalkan pas awal-awal pandemi datang nih, berapa banyak yang cancel pas pandemi masuk klien lu? Berapa banyaknya? Lumayan banyak. 10-an ada. Gokil. Cancel ya, bukan diundur ya, cancel. Gokil. Kalau aku sih sebenarnya nggak masalah, karena aku paham kondisinya. Itulah kenapa dari awal aku tuh nggak mau adain DP. Selain karena aku pengen ngebantu, aku juga ngerasa kalau misalkan aku nerima uang tapi aku belum kerja, itu tuh hati tuh nggak enak gitu loh. Jadi kayak ya udah mendingan gak usah aja gitu. Tapi alhamdulillah tuh habis lebaran ya berarti? Alhamdulillah habis lebaran. Digantinya, misalnya hilangnya 10, digantinya lebih banyak pasti? Alhamdulillah. Lebih banyak ya. Jadi sampai sekarang gue gak pernah berhenti ngeliatin update-an lu tuh. Kayaknya Dimas gitu terus nih. Gak pernah ada. Soalnya gak pernah ya
Gak pernah gue lihat Fis lo liburan gitu, jarang banget. Kayak ini orang workaholic banget, gokil juga. Antara workaholic sama memang nggak tahu mau kemana sih. Iya. Dim, ini kita udah ngomong banyak banget Dim. Sebenarnya dari tadi tuh gue simpen ini sengaja di terakhir-terakhir karena biar jadi goals lu juga. Gue pengen tahu nih, lu kan udah MC wedding, bla 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 segala macam, udah pernah ngerasain MC biasa juga, maksudnya kayak bukan wedding lah. Iya. Sebenarnya ada nggak sih lu impian lu tuh untuk sebenarnya nggak harus MC sih, tapi kalau MC nih ya, kalau MC lu pengen banget MC tuh di mana, di acara apa, seperti apa, value-nya gitu. Aku pengen banget sih nyoba nge-MC di grand launching produk busana muslim ya. Pengen nyoba, karena maksudnya kayak itu dunia baru dan perlu aku pelajarin deh. Karena balik lagi kan kalau nge-MC kan memang pasti balik-baliknya ke fashion dan lain sebagainya gitu kan. Kayaknya pengen nyoba di situ sih. Dan pengen nyoba, maksudnya 1 minggu wedding, hari biasa, kayak itu gitu-gitu sih sebetulnya. TV enggak? TV saya tahu diri lah Pak, tidak Ya, terjual di TV bukan saya Pak. Nah, sekarang TV mah nggak ya bisa di make up. Ya itu. Kenapa? Kayak belum sih kalau Berarti lu pengen MC kayak acara-acara misalkan ya, taruhlah fashion gitu ya. Iya. Jadi kayak apa sih ya? Oke. Apa namanya, model-model hijab. Iya bisa. Hijab kok model gitu. Ada yang bertanya tuh, hijab kok model. Itu model gitu ya. Pokoknya fashion muslim Iya. lah ya, fashion muslim. Atau kalau misalkan kamu bilang masalah TV, aku pengen nyoba ini sih. Bukan MC jatuhnya. Kalau misalkan di sana kan jadinya host di acara kayak kajian-kajian gitu. Karena maksudnya sekalian nyari uang, sekalian belajar, sekalian dapat ilmu, sekalian dapat berkah ya nggak sih? Iya. Ada tuh di acara TV mana tuh yang MC tuh, yang nge-host tuh malah stand up comedy. Aduh, gue lupa nama acaranya tuh. Ada stand up comedy tuh, dia pakai jilbab sih memang. Ini kok malah yang MC stand up comedy. Nggak tahu kenapa sekarang jadi laku banget sih memang stand up comedy. Karena kan memang itu pasarannya permintaan pasar kan kalau kayak gitu. Berarti kalau misalkan nge-MC nih, lu pengen MC di acara apa deh? Misalkan lu ada acara fashion muslim yang lu tahu apa? Apa sih? Iya. Bukan. Apa ya? Nggak tahu, mohon maaf anaknya. Pokoknya fashion muslim lah ya. Ya pokoknya Lu fashion pengen muslim MC lah. ya? Nah, kalau misalkan TV lu pengen acara-acara yang kayak gitu, biar sekalian belajar yang juga. Muslim, yang islami Iya, gitu ya. karena biar bisa belajar juga. Kalau di bidang yang lain ada? Di bidang yang lain, selain MC ya? Usaha mungkin? Usaha pengen. Fashion tapi masih belum kesampaian sampai dengan sekarang. Usaha. Iya. Karena beberapa kali kalau aku nge-MC tuh sering banget tanyain beli baju MC di mana, kok lucu kayak gitu-gitu. Kayaknya pengen. Iya, tapi kan. Cewek tapi. Iya, biar bisa yang cowok juga pakai buat kondangan kan. Itu lagi diobrolin sih sebetulnya sama suami. Baju MC formal berarti jatuhnya. Iya, kondangan gitu loh, baju buat kondangan gitu ya, etnik gitu sih. Oh, kayak gua ada tuh anjir di rumah. Kayak daerah-daerah gitu ya. Nah, itu keren tuh. bagus, tapi modelnya juga keren ya. Hah? Modelnya juga keren itu. Ya, bisa lah. Ke restoran aja. Setiap minggu MC, setiap minggu MC ada MC apa ajar gitu lah. Bisa lah coba lah buka. Insyaallah, amin. Ntar kalau misalkan udah buka, datang lagi sini. Datang lagi ya. Promosi. Promoin lagi. Oke nih, kayak udah cukup lah ya. Lu sharing-sharing teman-teman juga. Tadi juga udah lo ngasih tahu soal gimana public speaking, gimana caranya MC yang baik, gimana story lu juga lu udah ceritain. Thank you banget lu udah mau datang ke sini. Sebelum tutup nih, lu mau ngomong apa nih di channel gue nih? Oke. Promosiin diri lu. Paling ini sih, maksudnya banyak banget suka yang nge-DM aku gimana cara jadi MC, terus apa yang perlu dipelajarin. Kalau dari aku pribadi sih sebetulnya coba dulu aja. Soalnya banyak banget yang pengen MC, pengen nyoba belajar buat MC, terus juga pengen banget jadi MC wedding dan MC yang lainnya. Yeah. Tapi kalau menurut aku ya coba dulu aja, karena kalau misalkan nggak dicoba kita nggak akan tahu. Terus juga jangan pernah berpikiran, oh MC itu harus perfect loh, MC itu harus tidak ada salah dan lain sebagainya gitu. Justru nggak mungkin, nggak mungkin. Yang namanya MC itu pasti ada salahnya, ada
keplesetnya ngomongnya, justru itu kan adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Jadi jangan pernah berharap untuk perfect, tapi berharaplah dan lakukanlah, maksudnya semoga orang yang ngedengerin kita itu sampai dan ngerti apa yang kita omongin. Itu kan sebenarnya poinnya. Iya. Jangan pernah berharap jadi MC yang perfect, tapi setidaknya orang yang mendengarkan itu paham dengan maksud apa yang kita. Yang penting dia paham aja. Iya, betul banget. Yang penting itu sih. Jangan pernah jangan pernah untuk jangan pernah malu untuk mencoba dan terus belajar. Iya. Gitu. Promosiin di lu. Aku Promosiin lu Oke. kalau mau kontak lu di mana kan? Oh, Kali kan. baik. Kalau kan stay-nya di Jakbar Barat nih. Betul. Bekasi kan belum terlalu mengenal lu kan. Siapa tahu teman-teman gua ada yang mau nikah terus ngorder lu gimana Boleh. caranya? Jadi kalau misalkan teman-teman calon-calon pengantin di luar sana pengen di MC-in ataupun memang butuh MC untuk membantu acara bahagianya dari lamaran, terus akad nikah, resepsi dan lain sebagainya, tuh bisa langsung kontak aku di Instagram @dimasartika, A-nya tuh double, cari aja langsung ketemu nanti MC wedding dan lamaran. Hanya double di belakangnya. Iya, di belakangnya Yang double. ada di sini nih. Di mana? Atau ntar editor nanti. Pokoknya sini Iya. gitu ya. Dimas Artika, terus Dimas Artika. lu terima mana aja kan berarti maksudnya kayak Jabodetabek. Jabodetabek. Luar daerah belum? Belum. Kemarin sempat ada yang nawarin daerah Bandung, tapi aku belum bisa ngambil karena kan kalau misalkan keluar kota gitu kan harus temenin sama suami ya. Takut juga kan kalau sendiri, jadi masih belum bisa. Oke, Dim, thank you banget Dim ya. Nih tuh kalau lu udah yakin nih sama pasangan lu pengen nikah, butuh MC, langsung aja hubungin yang banyak biar gue nanti kalau misalkan pengen MC sama dia gratis. Enggak gitu. 10% ya, 10% ya, atau 30% lah, boleh. Gitu lah. Atau gue MC partneran juga bisa kan? Bisa kan? Ya udah langsung aja di Instagram Dimas, terus Instagram gue juga boleh kalau lo mau follow. Dan jangan lupa terus support kontennya Realis Media apapun itu. Terima kasih yang udah nonton. Thank you banget Dimas. Terima kasih banyak. Terima dari Jakbar Barat datang ke Cibubur. Gokil. Ya udah, gue pamit ya. Terima Gua kasih. pamit. Dimas pamit. Sampai jumpa di repot episode berikutnya. Dadah, sehat selalu. Dadah.